ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini, di subuh ini Allah mencurahkan ridhonya, mencurahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi kita bersyukur di pagi hari ini kita masih Allah paringi sehat. Sehat Bapak Ibu nggih? Ya. Dan nikmat ukhrawinya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita juga bersyukur Allah berikan kelonggaran waktu untuk mengikuti kajian ba'da subuh ini. Dan semoga hidup kita selalu dicurahi ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita kaji bersama di hari ini adalah ilmu yang barakah, ilmu yang memberikan manfaat bagi kita dunia akhirat. Dan semoga Allah selalu membimbing kita di majlis-majlis ilmu sehingga kita diberikan kemudahan untuk memahami kebenaran di dalam pemahaman dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan dan mengistiqomahkannya. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua juga Allah berikan kemudahan untuk mengkaji, memahami sunnah-sunnah Rasul, dan semoga kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita di pagi hari ini berkaitan dengan bingkisan Zulhijjah. Kenapa kita mengangkat tema tentang bingkisan? Bingkisan Zulhijjah, karena Zulhijjah ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, dan kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Nah, Zulhijjah ini bulan yang istimewa, bulan yang sangat-sangat istimewa, karena di bulan Zulhijjah itu ada satu rukun Islam, satu rukun Islam yang hanya bisa dilakukan di bulan itu, yaitu ibadah haji. Sebagaimana mulianya bulan Ramadan, di sana juga ada ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Jadi Ramadan, Zulhijjah ini bulan pilihan, bulan pilihan Allah. Dan bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, ini juga ada ibadah khusus yang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban. Jadi Zulhijjah ini suatu yang luar biasa, bulan luar biasa. Di samping Zulhijjah ini juga termasuk salah satu di antara 4 bulan-bulan haram, arba'atun hurum, 4 bulan-bulan haram.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, 4 bulan suci yang salah satunya adalah Zulhijjah. Dan nanti masuk Muharram, ini masih berada di bulan suci. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 berturut-turut, bulan ke-11, bulan 12, kemudian bulan 1. Lalu yang keempatnya itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, jadi ini kita belum berakhir bulan sucinya, karena nanti masuk Muharram, ini masih berada di bulan suci. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasanya kita dalam kehidupan ini, kalau kita kedatangan tamu, ya biasanya tamu ini membawa oleh-oleh, ya membawa bingkisan, ya membawa bingkisan. Yang oleh-oleh itu, bingkisan itu nanti akan ditinggalkan kalau tamunya pulang. Kan tamu pulang nggak bawa oleh-oleh ya Bapak Ibu ya. Jadi datangnya bawa bingkisan, pulangnya ya bingkisan ditinggal. Maka ini yang menjadi tema kita. Kenapa kita mengangkat tema bingkisan Zulhijjah? Itu artinya apa? Yang dibawa oleh Zulhijjah ketika datang itu, kemudian dia pergi, dia meninggalkan itu. Nah, ini yang ingin kita ingatkan kembali. Saya ingin mengingatkan pada diri saya dan pada kita semua, jangan sampai bingkisan-bingkisan penting di bulan Zulhijjah ini, setelah Zulhijjah pergi, kemudian bingkisannya kemudian hilang. Ya, ini yang kita khawatirkan. Karena luar biasa Bapak Ibu, ya, apa bingkisan-bingkisan Zulhijjah itu? Bingkisannya adalah berupa pelajaran-pelajaran, ya, pelajaran-pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita di bulan Zulhijjah melalui ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah itu. Nah, wabil khusus, ya, kita yang tidak menunaikan ibadah haji, ya, pelajaran yang langsung kita rasakan dalam ibadah Zulhijjah ini adalah pelajaran dalam ibadah kurban. Ya, pelajaran yang Allah titipkan melalui ibadah kurban. Dan bagi melaksanakan ibadah haji, tentu pelajarannya lebih banyak lagi, ya, ketika melaksanakan ibadah haji itu. Keras ya tangannya. Bagi kita yang berada, ya, di Indonesia yang tidak melaksanakan ibadah haji, Allah mengajarkan kita, ya, Allah mengajarkan kita melalui ibadah kurban. Apa pelajaran di sana Bapak Ibu? Setidak-tidaknya saya ingin menyampaikan 3 pelajaran, ya, 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah melalui ibadah kurban yang kemarin kita lakukan, Allah sedang mengajarkan kepada kita dalam menjalani hidup ini, kita harus mau mengorbankan, ya, mengorbankan keinginan kita. Masya Allah, makasih. Anak kecil bisa buka ya. Ya, Allah mengajarkan kita melalui ibadah korban itu adalah Allah menginginkan kita itu mau mengorbankan keinginan-keinginan kita demi mengikuti keinginan Allah. Ini pelajaran pertama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam menjalani hidup ini kita dihadapkan kepada 2 keinginan, ya, 2 keinginan yang paling dominan dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu keinginan diri kita terhadap kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita.
Hawa nafsu kita tuh punya keinginan, ya, punya keinginan pada diri kita. Yang kedua adalah keinginan Allah. Allah juga punya keinginan terhadap diri kita. Ini dua keinginan yang sangat dominan ini. Ya, keinginan kita sendiri yaitu hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah keinginan Allah. Nah, dua keinginan ini tidak selamanya sejalan dan seiring. Ya, tidak selamanya sejalan dan seiring. Bahkan mungkin sebagian besar dalam kehidupan kita, dua keinginan ini justru selalu berseberangan. Selalu berseberangan antara keinginan kita dan keinginan Allah. Inilah pertarungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, ya, kita selalu mengalami dua hal ini. Dan sebagian manusia ada yang mengalahkan keinginannya mengikuti keinginan Allah, dan sebagiannya lagi ada yang mengalahkan keinginan Allah dan mengikuti keinginan dirinya. Ya, kita ambil beberapa contoh. Ya, kita ambil beberapa contoh. Allah memberikan kita waktu. Allah berikan kita waktu dalam hidup ini 24 jam. Ya, 24 jam. Allah menginginkan ada waktu-waktu tertentu, ya, ada waktu-waktu tertentu dari 24 jam itu. Allah ingin waktu-waktu tertentu itu kita berikan kepada Allah. Allah meminta waktu kita, ya, Allah meminta waktu kita. Tetapi keinginan kita 24 jam itu, Bapak Ibu, ingin kita nikmati untuk diri kita. Ya, ingin kita nikmati untuk diri kita. Sehingga banyak orang ketika bekerja, ya, ketika bekerja, beraktivitas, di saat itu Allah meminta waktunya, ya, Allah meminta waktu untuk berhenti bekerja, lalu kemudian menghadap kepada Allah melalui panggilan azannya, yaitu melaksanakan sholat. Ya, inginnya manusia di saat itu adalah menyelesaikan pekerjaannya, apalagi kerjaannya nanggung, sebentar lagi mau selesai. Ya, inginnya manusia itu terus bekerja mencari nafkah sampai selesai. Tapi inginnya Allah berhenti dulu. Ya, aku ingin waktumu kau berikan untukku, kata Allah, kau penuhi panggilanku. Ya, berhenti bekerja, kita melaksanakan sholat. Ini inginnya Allah. Di saat itu ada dua keinginan yang sedang bertarung, Bapak Ibu. Ya, sebagian di antara manusia ada yang mementingkan keinginannya, enggak mau berkorban. Keinginan Allah yang dia korbankan. Artinya apa? Dia terus bekerja, tidak memenuhi panggilan Allah. Tapi sebagian dari manusia, dia menghentikan aktivitasnya, lalu dia penuhi panggilan Allah. Ini yang banyak yang mana, Bapak Ibu? Kalau panjenengan amati, ini antara dua ini, yang banyak mana ini? Yang banyak apakah orang yang mengikuti keinginannya terus bekerja, atau mengikuti keinginan Allah? Panjenengan masuk yang banyak apa yang sedikit? Moga-moga masuk yang sedikit di Bapak Ibu, ya. Ya. Terus yang memenuhi panggilan Allah, ya, itu juga di situ masih ada keinginannya. Ya, meskipun sudah berhenti bekerja, juga ada keinginannya. Inginnya Allah itu kalau datang, ya, sholat, katakanlah berjamaah bagi laki-laki, ya, inginnya Allah itu datang lebih awal, nanti pulangnya paling belakang. Nah, ini inginnya Allah ini. Datangnya lebih awal, pulangnya
paling belakang. Itu inginnya Allah. Ya, artinya dia lebih banyak mengorbankan waktunya untuk Allah. Itu inginnya Allah itu. Tapi inginnya sebagian manusia kalau sholat berjamaah itu datangnya belakangan, pulangnya duluan. Agar apa? Agar waktunya tidak banyak habis untuk ibadah. Nah, ini juga masih ada, meskipun sudah meluangkan waktunya untuk Allah, tapi masih perhitungan, masih hitung-hitungan. Kalau saya berangkat pas setelah azan ini nanti lebih kurang setengah jam, nanti ada sholat sunnah dan seterusnya. Apalagi berangkatnya sebelum azan, rasanya rugi banget. Datang ke masjid, misalnya Bapak Ibu ya, sudah terdengar azan nih, berangkat ke masjid, ternyata masjid tempat sholatnya itu belum azan Bapak Ibu. Datang ke situ, muazzinnya baru azan, ternyata azan didengar azan di masjid yang lain. Sampai ke sana baru azan. Dan itu ada sebagian manusia, halah lagi azan. Itu menyesal. Ya, datang lebih awal itu menyesal. Karena apa? Merasa rugi waktunya. Ya, merasa rugi waktunya. Terus yang kedua, kalau imamnya agak lama rukuknya, agak lama sujudnya, agak panjang bacaannya, ini juga begitu. Ya, Allah, langsung lihat jam itu. Terasa rugi banget. Nah, maka oleh karena itu, nanti kalau panjenengan diamanai jadi imam, biar makmumnya itu senang berjamaah, maka pendekkan bacaan. Ya, cepatkan gerakan-gerakan sholatnya. Kata Rasulullah, khaffifis sholah, ringankan sholat kalian, ringankan. Karena apa? Karena di antara jamaah itu ada yang sedang sakit sehingga nggak kuat berlama-lama. Di antara jamaah ada yang sudah sepuh dan dia juga tidak kuat berlama-lama. Dan di antara jamaah itu ada yang sibuk, dia juga tidak suka berlama-lama. Nah, ini yang tiga ini yang sibuk ini. Jangan sampai gara-gara imam bacaannya panjang, gara-gara imam rukuk sujudnya lama, orang tua nggak mau berjamaah, orang yang sakit tidak mau berjamaah, orang yang sibuk tidak mau berjamaah. Terus yang berjamaah siapa? Orang yang sehat, orang yang masih muda, ya kan? Padahal orang yang muda sehat juga nggak mau jamaah. Ya. Nah, ini banyak orang-orang yang perhitungan banget dengan Allah di sisi waktu. Sepertiga akhir malam, Allah ingin sepertiga akhir malam itu kita bangun. Allah ingin waktu kita itu, Allah minta, ayo waktu tidurmu ku minta, kata Allah. Ku minta kau mau bangun, ya, berhadapan denganku, kata Allah. Dan kalau kamu mau di saat itu kau minta apa, ku penuhi. Kau minta ampun, ku ampuni, kata Allah. Tapi di sepertiga akhir malam itu Bapak Ibu, masih banyak hamba-hamba Allah yang gak mau mengalah. Waktunya digunakannya sepenuhnya untuk tidur. Padahal Allah menginginkan itu. Ingin waktunya, Allah ingin ayo kamu bangun, ya, datang menghadap kepadaku, kata Allah. Kalau kamu mau minta apa, aku berikan. Tapi enggak semua manusia mau memberikan waktunya itu untuk Allah. Termasuk ini pengajian ini Bapak Ibu, ya. Setelah subuh ada pengajian. Ini juga berperang nih pada diri jenengan, ya. Pulang atau ikut kajian. Kan gitu ya, pulang atau ikut kajian. Pulang bisa olahraga, bisa ngelanjutin tidur, ya kan, bisa ngopi,
Tapi kalau di pengajian nggak bisa ngopi, cuman air putih. Siapkan kopi besok panitia, bagikan kopi, ngopi pagi-pagi. Ya, ini juga sebuah pertarungan. Dan sebagian mengalahkan keinginannya mengikuti keinginan Allah, dan sebagiannya adalah mengikuti keinginannya dan mengalahkan keinginan Allah. Jadi disinilah pertarungan hidup. Ya, ini dari sisi waktu, di sisi harta juga begitu. Ya, di sisi harta juga begitu. Harta yang Allah berikan pada kita, rezeki yang Allah berikan pada kita, inginnya sebagian manusia itu harta itu semuanya akan dimanfaatkan untuk dirinya. Ya, sehingga dia menabung hartanya, ditabung, terus dia berpikir bagaimana nanti ketika masa tua atau ketika sudah tidak produktif, ya dia punya jaminan hidup. Ya, jaminan hidup melalui tabungan-tabungan yang dia tabung. Jadi seberapa pun dia dapat tabung, ya, hanya untuk dirinya dan keluarganya. Itu keinginan manusia pada umumnya. Tapi inginnya Allah apa? Inginnya Allah itu adalah dalam hidup ini kita berbagi. Ya, dalam hidup ini kita berbagi. Allah meminta sebagian kecil, bukan sebagian besar. Sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin sebagian itu kita berikan kepada orang lain, orang-orang yang tidak mampu. Itu inginnya Allah. Inginnya Allah itu. Ya, kita berbagi rezeki yang Allah berikan pada kita, kita berbagi kepada yang lain yang membutuhkan, itu hanya sebagian kecil. Nah, di sini manusia juga akan terbagi dua. Ada yang mendahulukan keinginan Allah dikalahkan sehingga dia menjadi orang yang bakhil. Dia menjadi orang yang bakhil, nggak mau berbagi. Ya. Tapi sebagian lain dia mau berbagi. Dia bersedekah, dia berinfak. Ya, kalau sudah memenuhi syarat dia zakat. Jadi sebagian mengikuti keinginan Allah, sebagian mengikuti hawa nafsunya. Ini bertarung, ya, bertarung. Nah, dalam ibadah kurban, di sana Allah mengajarkan kepada kita, ya, melalui nabinya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Allah ingin dijadikan sebagai contoh bagi kita. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Ibrahim itu dan orang-orang yang bersamanya itu ada tauladan yang baik bagimu. Ya, Allah tegas-tegas mengatakan dalam Al-Quran bahwa pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang hidup bersamanya, ya, itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Termasuklah orang-orang yang bersamanya adalah putranya sendiri yaitu Ismail. Ini kita katakan bingkisan ini, contoh di Zulhijjah itu adalah bulannya Nabi Ibrahim. Saya katakan bulannya Nabi Ibrahim karena di bulan Zulhijjah itu ibadah-ibadah yang Allah perintahkan pada kita itu adalah napak tilas kehidupannya Nabi Ibrahim. Ibadah haji, ibadah kurban, itu napak tilas kehidupan Nabi Ibrahim yang memang sengaja Allah buat sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai contoh bagi kehidupan kita. Maka kita harus mengambil ini, bingkisannya ini, ya, sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga Allah jadikan sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini dua nabi ini tegas-tegas Allah katakan ambil contoh dari kehidupan mereka, ambil contoh. Nah, Nabi Ibrahim ini Allah berikan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih
putranya. Ini skenarionya Allah, ya, skenarionya Allah. Semuanya sudah Allah rencanakan. Ini akan menjadi uswatun hasanah bagi kita, generasi-generasi berikutnya, di mana Allah skenario Nabi Ibrahim menikah nggak punya anak, lama nggak punya anak Bapak Ibu. Terus kemudian ya Allah memberikannya seorang putra laki-laki lagi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa senangnya, ya, betapa senangnya Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail itu. Karena apa? Sudah lama tidak mendapat putra. Kita bisa merasakan Bapak Ibu, seseorang yang menikah, ya, dalam waktu yang lama nggak punya putra, nggak dapat momongan, tiba-tiba dapat momongan satu lagi, senang napa mboten? Senang pakai banget itu, ya. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk disembelih. Ini kan pengorbanan luar biasa ini, pengorbanan luar biasa. Nah di situ, ya, Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita semua bagaimana seorang hamba yang sangat mencintai putranya, tapi ketika itu Allah punya keinginan, Allah punya keinginan sembelih putramu itu, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu, betul-betul akan dilaksanakannya. Ismail putranya, ya, itu disampaikan secara terang-terangan oleh Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku tuh bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Ditanya itu, ya, ditanya. Ini juga pelajaran bagi kita. Walazina ma'ahu tadi, orang yang hidup bersama Ibrahim, salah satu putranya ini juga menjadi uswatun hasanah. Ditanya, apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah aku sabar dalam menghadapinya. Ini dua sosok yang luar biasa. Bapak Ibu, saya nggak yakin kalau saya panjenengan Allah perintahkan seperti Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, saya nggak yakin kita mau melakukannya. Pak, kalau jenengan diperintahkan nyembelih putranya, mau nggak? Pikir panjang kan Pak? Seumpama kita sebagai Ismail, orang tua kita itu bermimpi, nah Bapak mimpi Allah memerintahkan Bapak nyembelihmu, gimana tanggapan kita Bapak Ibu? Sama nggak kira-kira tanggapan kita dengan Ismail? Nggih Pak, monggo, kalau sabar. Ya, ini Allah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Yang satu mengorbankan putra yang dia sayangi, yang satu mengorbankan jiwanya. Untuk siapa? Untuk Allah. Karena ini perintah Allah. Mengalahkan keinginannya terhadap dirinya dan mendahulukan keinginan Allah. Ini skenario yang Allah buat Bapak Ibu. Skenario yang Allah buat. Ya. Bukan Allah kemudian berubah pikiran. Ya. Tiba-tiba Allah berubah pikiran, mesake Ismail, mesake Ibrahim. Enggak, ini skenario Allah. Ingin membuat contoh bagi kita semua. Betul-betul mereka berdua ini akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan digoda oleh syaitan pun enggak mempan Bapak Ibu. Digoda oleh syaitan, dihambat, dihalangi oleh syaitan. Bagaimana agar Ibrahim dan Ismail ini tidak melaksanakan, tidak mengeksekusi ini. Tapi enggak mempan. Malah syaitannya dilempar oleh Ibrahim. Digoda lagi, dilempar lagi, goda lagi, dilempar lagi.
Nah, peristiwa pelemparan inilah yang kemudian Allah abadikan sebagai contoh bagi kita semua, yaitu dalam ibadah haji, namanya melontar Jamarat. Ya. Ula, wusta, aqabah. Diabadikan Bapak Ibu untuk mengingat bagaimana Nabi Ibrahim dulu ketika akan melaksanakan perintah Allah itu digoda oleh setan dan setan itu dilawan. Ini untuk kita contoh bahwa di dalam melaksanakan ibadah pasti kita akan digoda oleh setan, dan godaan setan itu harus kita lawan. Ya, harus kita lawan. Kalau kita hari ini pas Jumatan Bapak Ibu, itu godaan setan itu luar biasa. Umumnya orang kalau Jumatan itu ngantukan semua Bapak Ibu. Iya. Khotib tuh kadang-kadang melihat jamaah itu mesake gitu. Ini kok pada tertidur semua gitu. Bahkan lebih ngantuk dari subuh. Ini aja subuh nggak banyak yang ngantuk Bapak Ibu. Jumatan malah pada ngantuk, luar biasa itu. Godaan syaitan tuh berat sekali. Yang nggak ngantuk itu cuman khotibnya. Ya. Jamaahnya udah pada tidur, bahkan mohon maaf deh, yang biasa ngorok tuh kadang ya terdengar gitu. Jumatan ngorok gitu coba. Itu godaannya syaitan luar biasa. Selesai khotib khutbah hilang ngantuknya. Hilang ngantuknya itu. Itu godaan syaitan, harus kita lawan gitu. Mau melaksanakan setiap ibadah pasti syaitan menggoda. Ya. Kita mau sedekah, syaitan mulai. Apa kata syaitan? Kebanyakan itu, kurangi lagi kebanyakan. Anakmu masih butuh ini itu, butuh ini itu. Akhirnya apa? Terpikir, iya ya, kebanyakan ini. Akhirnya dikurangi Pak. Ya, sudah dikurangi lagi, diingati lagi sama syaitan. Kebutuhan-kebutuhan anak, istri, kebutuhannya sendiri. Akhirnya apa kata syaitan? Kayaknya bulan ini kamu belum bisa sedekah deh. Insya Allah bulan depan kamu longgar. Kata syaitan. Langsung kita terfikir, iya kayaknya bulan depan longgar ini. Akhirnya bulan itu gagal sedekahnya Bapak Ibu. Syaitan itu luar biasa. Ya. Nah, maka itu peristiwa itu diabadikan oleh Allah melontar jumrah itu. Yang orang yang nggak paham, mungkin dari kalangan tetangga kita ya. Oh, haji kayak anak-anak balang-balangan. Loh, coba. Itu kan dia nggak enak. Itu kayak anak-anak balang-balang batu gitu. Tapi ini semua sesungguhnya adalah pelajaran yang Allah beri kepada kita terhadap Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nah, Allah tidak meminta kita berkorban seperti berkorbannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi Allah hanya menginginkan kita mengorbankan sebagian kecil dari harta kita. Allah hanya ingin mengorbankan sebagian kecil dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Ya, ambil pelajaran bahwa dalam hidup ini kita diminta oleh Allah mengorbankan sebagian keinginan kita, sebagian yang kita cintai dalam hidup ini. Ayo kita korbankan, kita dahulukan keinginan Allah. Kita dahulukan keinginan Allah, dan pengorbanan kita tidaklah sebesar pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, ini pelajaran pertama, ini bingkisan ya Zulhijjah bagi kita dalam hidup ini. Ya, kita ikutin keinginan Allah, jangan kita ikutin keinginan kita. Jadi hidup ini adalah bagaimana kita menformat keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Bukan sebaliknya, keinginan Allah yang kita paksa menyesuaikan keinginan kita. Ya, jangan keinginan Allah yang kita paksa mengikuti keinginan kita.
tapi keinginan kita lah yang harus kita format agar sesuai dengan keinginan Allah. Kalau ini sudah kita lakukan, hidup ini mudah Bapak Ibu. Beribadah itu ringan kalau kita sudah menformat hidup kita itu sesuai dengan keinginan Allah. Saya contohkan begini, panjenengan setiap hari sudah menformat keinginannya seperti keinginan Allah, yaitu ingin bersedekah. Karena setiap hari itu Allah menginginkan kita bersedekah. Bahkan banyaknya itu sebanyak ruas yang ada pada diri kita, 360. Ya, Allah ingin kita bersedekah. Kalau nggak punya harta, sedekahlah dalam bentuk amal soleh, berzikir, ya, bertakbir, bertahlil, bertahmid, atau dengan melaksanakan sholat duha. Tapi kalau punya harta, ya sedekah dengan harta. Ya, Allah ingin bersedekah. Setiap hari kita bersedekah. Nah, kalau kita sudah menformat kehidupan kita, saya harus bersedekah setiap hari, dan sudah kita apa istilah Jawa, cepak kayak gitu ya, sudah disiapkan hartanya setiap hari sedekah, sudah disiapkan. Terus kemudian di hari itu ya kita mencari orang, kepada siapa saya harus bersedekah gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang datang minta sedekah ke kita. Ada orang yang datang minta sedekah, dan kita hari itu belum bersedekah dan sudah memformat hidup kita, hari ini kita harus sedekah, udah kita siapkan, cuman belum ketemu orangnya. Tiba-tiba ada orang datang minta sedekah. Senang nggak Bapak Ibu? Orang tuh datang minta sedekah, senang nggak? Kira-kira senang nggak kita? Senang kan? Karena kita sudah menformat hidup kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi coba kita bayangkan sebaliknya, nggak punya keinginan bersedekah, ingin uang itu ditabung semuanya, uang semuanya ingin ditabung. Tiba-tiba ada orang datang minta sedekah atau minjam uang, senang nggak kira-kira itu? Senep, bukan senang tapi senep gitu Bapak Ibu. Ya, kelihatan ada orang yang datang pengen sedekah tuh pintu ditutup sudah itu. Ya, betapa beratnya bersedekah. Kenapa? Karena kehidupannya tidak diformat sesuai dengan keinginan Allah. Berat itu nanti. Salat malam ini kalau nggak kita format sesuai keinginan Allah itu berat. Ya, tidak punya niat sama sekali untuk sholat malam, ya itu berat. Tapi kalau sudah kita format, saya harus sholat malam, itu menjadi ringan. Ada kucing ya di luar rumah berantem jam 3 malam, berantem Bapak Ibu, ya, lalu panjenengan terbangun karena kucing yang berantem itu. Jenengan tidak akan marah sama kucing itu, bahkan terima kasih sama kucing itu, ya, matur nuwun sama kucing. Kenapa? Karena sudah membangunkan panjenengan, karena panjenengan sudah meniatkan saya harus bangun sepertiga akhir malam. Kucing itu berantem, jenengan malah terima kasih, ya Allah Engkau membangunkanku lewat kucing ini. Tapi coba kalau kita tidak memformat diri untuk bangun di sepertiga akhir malam, pengen tidur sepulas-pulasnya, sepuas-puasnya, tiba-tiba ada kucing yang berantem, jenengan terbangun oleh kucing itu, marah nggak sama kucing itu? Itu kucing dibalang bener Bapak. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan cuma satu, kita sudah menformat hidup kita sesuai dengan yang Allah inginkan, akhirnya menjadi nyaman, jadi nyaman. Nah, maka mari hidup ini kita format keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, karena keinginan Allah lah yang paling benar, yang ada jaminan kebenarannya, sementara keinginan kita tidak ada jaminan kebenarannya terhadap diri kita. Banyak hal yang kita benci, yang tidak kita inginkan,
tapi Allah memberikannya kepada kita karena menurut Allah itu yang baik untuk kita. Dan banyak hal yang kita senangi tapi Allah tidak berikan kepada kita. Karena apa? Karena Allah tahu itu tidak baik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan, ya, Allah ingatkan pada kita semua bahwa banyak hal yang tidak kau senangi, kata Allah, dalam hidup ini, ya, itu sesungguhnya kuberikan karena itu yang terbaik buatmu. Dan banyak hal yang kau inginkan, yang kau senangi dalam hidup ini, tapi kalau kuberikan itu buruk untukmu, maka tidak kuberikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu mana yang baik buatmu, mana yang tidak baik buatmu, sementara kamu tidak tahu, kata Allah. Jadi kita tidak tahu mana yang baik untuk kita tuh nggak tahu, kata Allah. Yang tahu mana yang baik buat kamu itu hanya aku, kata Allah. Oleh karena itu ikutilah keinginan Allah, jangan ikutin keinginan kita, karena kita tidak tahu mana yang baik untuk kita. Ini alasan yang paling kuat kenapa kita mengikuti keinginan Allah, tidak mengikuti keinginan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak takdir yang Allah berikan kepada kita yang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Yang kadang-kadang ketika takdir itu datang kepada kita, banyak manusia itu yang mengeluh, banyak yang mengeluh menyalahkan Allah, padahal sesungguhnya itu adalah perlakuan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Tapi karena kita mengikuti keinginan kita, akhirnya kita mengeluh terhadap takdir Allah. Ada orang yang diberi sakit, mengeluh. Ada orang yang hartanya Allah batasi, mengeluh. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Padahal di situ Allah ingin memberikannya kebaikan. Karena Allah tahu ini orang kalau nggak aku kasih sakit, sombongnya nggak umum ini, ya, sombongnya luar biasa, apalagi dipuji-puji sama orang lain. Pak, jenengan sudah seumur ini kok masih terlihat sehat, seger. Wah, langsung itu, saya Allah nggak pernah disebut namanya. Saya, lagi-lagi saya dan saya. Saya itu setiap hari olahraga. Saya itu kalau makan gini-gini. Saya itu, pokoknya saya dan saya. Allah nggak disebut sama sekali, Bapak Ibu. Ya kan, sombong kan akhirnya. Allah buat sakit, dah berani ngomong saya dan saya. Ya, Allah buat sakit. Gitu. Itu yang terbaik menurut Allah. Ada orang kalau sehat bermaksiat terus, akhirnya Allah buat sakit. Akhirnya apa? Maksiatnya terhenti, dosanya terampuni. Itulah yang terbaik untuknya. Tapi kalau enggak Allah berikan sakit, dosanya enggak diampuni, malah bertambah. Mana yang terbaik? Yang terbaik ya sakit itu untuknya. Nah, jadi banyak hal sebetulnya Bapak Ibu, ya, yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi Allah berikan kepada kita karena menurut Allah itulah yang terbaik. Maka dalam hal ini ikutin keinginan Allah, jangan ikutin keinginan kita. Wah, ini baru pelajaran pertama. Ada berapa menit lagi waktunya menjelang suruh? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? Ya, 5 atau 10 menit lagi ya. Yang kedua, singkat saja, pelajaran yang kedua. Nah, apa yang ingin Allah ajarkan pada kita lewat ibadah kurban, ya, sebagai oleh-oleh ini bagi kita, yaitu Allah sedang mengajarkan kepada kita cara bersyukur. Allah mengajarkan cara bersyukur, ya.
Bersyukur itu Bapak Ibu tidak cukup hanya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, itu ya bersyukur. Tapi gak cukup syukur itu hanya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bersyukur itu yang Allah inginkan adalah kita membalas kebaikan Allah dengan ketaatan, ketakwaan, dan memberikan kemaslahatan dalam hidup ini. Itu yang Allah inginkan, cara bersyukur, yaitu kita membalas kebaikan Allah dengan meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, dan memperbanyak memberikan kemaslahatan, manfaat dalam kehidupan. Ini dua hal ini cara bersyukur. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, tebarkanlah kebaikan dalam hidup ini sebagaimana Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadamu. Artinya Allah ingin kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita balas dalam bentuk banyak memberikan kebaikan. Dan Allah senangnya luar biasa orang-orang yang bertakwa kepadanya dan berbagi dalam hidup ini. Panjenengan bisa lihat dari surah Al-Lail. Apa Allah katakan di situ? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang berbagi ya, wattaqa, dan dia takwa, taat kepada Allah. Berbagi, taat kepada Allah. Ini dua kata kuncinya. Berbagi, menebarkan kemaslahatan dalam hidup ini, dan takwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia yakin bahwa dua hal ini kalau dilakukan dia akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berikan kemudahan mendapatkan kemudahan. Kemudahan mendapatkan kemudahan. Karena ada orang untuk mendapatkan kemudahan itu harus babak belur dulu Bapak Ibu. Ya, yang inna ma'al usri yusra. Ya kan? Allah katakan dua kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Artinya apa? Kemudahan ini umumnya baru kita dapatkan setelah babak belur. Kemudahan itu umumnya baru kita dapatkan setelah kita mengalami kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Tetapi Allah mengecualikan fasanuyassiruhu lil yusra. Tetapi kami akan memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan kemudahan. Jadi untuk mendapatkan kemudahan itu tidak mengalami kesulitan. Ini luar biasa. Siapa mereka yang mendapatkan itu? Yang dua tadi, a'ta wattaqa. Mereka itu berbagi, ya, mensyukuri nikmat Allah dengan dia berbagi dalam hidup ini, dan dia taat kepada Allah. Taat, takwa kepada Allah. Apa bentuk kemudahannya? Yaitu mulai dari kemudahan dalam hidup ini sampai kemudahan melewati tahapan-tahapan berikutnya, yaitu menghadapi sakaratul maut. Allah berikan kemudahan. Di alam kubur Allah berikan kemudahan. Di yaumul ba'as Allah berikan kemudahan. Yaumul mahsyar Allah berikan kemudahan. Yaumul hisab Allah berikan hisab yasir, hisab yang mudah. Ya, melewati sirat Allah berikan kemudahan. Sampai yang terakhir yaumul jaza, hari pembalasan, Allah berikan kemudahan masuk surga. Kemudahan masuk surga itu apa? Yaitu orang ini tidak diproses ke neraka, ya, langsung masuk surga, enggak pakai transit Bapak Ibu, enggak pakai transit, langsung. Ini kemudahannya. Allah jelaskan dalam ayat yang berikutnya, ayat-ayat yang berikutnya, bukan satu ayat tapi ayat-ayat yang berikutnya. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka
wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Apa kata Allah di situ? Akan aku bebaskan kata Allah seseorang itu dari azab neraka. Bebas dari azab neraka berarti kan nggak masuk neraka, bebas langsung masuk surga. Siapa mereka yang aku bebaskan dari neraka itu kata Allah? Atqo itu adalah orang yang taat, bertakwa ya, orang yang taat, orang yang bertakwa. Terus taat takwa yang seperti apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu dia memberikan hartanya kepada orang lain, berbagi. Bapak Ibu, ini dua hal tadi, takwa, berbagi ya. Ini dua kata kunci dalam hidup ini, bertakwa kepada Allah dan hidupnya berbagi. Yu'ti malahu yatazakka, dia berbagi harta dalam hidup ini. Kenapa dia berbagi? Yatazakka, dia ingin membersihkan dirinya dari sifat bakhil. Sifat bakhil tadi apa? Mendahulukan keinginannya dari keinginan Allah ya, bakhil kepada Allah. Dan bakhil itu Allah bencinya luar biasa ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau orang itu bakhil nggak mau berbagi dalam hidup ini ya, maka apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya kami berikan kemudahan mendapatkan kesulitan. Kemudahan mendapatkan kesulitan. Akhirnya apa? Hidupnya itu sebentar-sebentar mengalami kesulitan. Selalu mendapat masalah. Belum selesai satu masalah, muncul masalah yang kedua. Gak selesai masalah kedua, muncul masalah yang ketiga. Hidupnya selalu ada masalah. Baik masalah di dunia, apalagi nanti masalah dalam tahapan kehidupan berikutnya. Masalah sakaratul maut, masalah yaumul dalam kubur, masalah yaumul ba'as, masalah yaumul mahsyar, masalah yaumul hisab, apalagi nanti masalah yaumul jaza. Agar semuanya mudah termasuk yaumul jaza tadi, maka syaratnya adalah takwa dan berbagi. Untuk apa dia berbagi? Agar dia tidak punya sifat bakhil. Yang kedua, dia berbagi karena di dalam hartanya mungkin di situ ada harta haram, harta orang lain yang harus dia keluarkan. Karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu ada haknya orang yang miskin. Baik orang itu meminta maupun tidak meminta, maka dibersihkan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia berbagi memberikan hartanya kepada orang bukan karena si fulan ini, orang ini telah memberikan kebaikan kepadanya yang harus dia balas. Ya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Saya berbagi dengan si fulan bukan karena si fulan ini pernah memberikan saya sebuah kebaikan. Bukan karena fulan ini pernah berbuat baik kepada saya yang harus saya balas kebaikannya. Bukan karena itu ya, kan kebanyakan kita biasanya berbagi kepada orang karena orang itu baik kepada kita, kan begitu. Tapi orang yang akan Allah bebaskan dari azab berbagi kepada orang lain bukan karena membalas kebaikan orang itu, tidak, tapi illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi semuanya itu karena dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara berbagi, cara bersyukur yang Allah inginkan. Bersyukur tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur itu harus kita wujudkan dalam bentuk kita balas kebaikan-kebaikan Allah dengan kita
taat, taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, kita banyak berbagi dalam hidup ini. Maka kurban yang kemarin Allah syariatkan kepada kita ini adalah Allah ingin mengambil pelajaran di situ, hidup ini banyak berbagi. Maka kita berkorban, kita korbankan sebagian dari harta kita untuk kita bagikan kepada orang lain, baik dari kalangan keluarga kita maupun kita berbagi kepada orang-orang miskin, atau kita berbagi dengan orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sehingga semua ibadah korban itu, semua daging ibadah korban itu dibagikan pada 3 golongan ini, yaitu keluarga kita sendiri. Makanya ada sahibul kurban mendapatkan hak untuk apa? Dibagikan kepada keluarganya, sedekah pada keluarga. Sebagian lagi dibagikan kepada fakir miskin, sebagian lagi dibagikan kepada tetangga-tetangga meskipun dia mampu, teman-teman meskipun dia mampu, family kita meskipun dia mampu. Jadi semua kalangan mendapatkan sedekah dari harta yang kita miliki. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita melalui ibadah korban. Ayo wujudkan rasa syukurmu, balas kebaikan yang Allah berikan kepadamu berupa harta, di mana sebagian kecil dari harta itu ayo kau bagikan kepada yang lain sebagai wujud rasa syukurmu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hanya 2 hal ini yang bisa kita sampaikan ya. Yang pertama tadi, ayo pesan dari Zulhijjah ini ya kita pegang terus dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa pesan yang pertama dalam hidup ini? Ayo kita jalankan keinginan Allah, bukan menjalankan keinginan kita ya. Yakinlah semua keinginan Allah terhadap kita pasti yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi yakinlah apa yang Allah inginkan terhadap kita itulah yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah dalam hidup ini ayo kita syukuri nikmat Allah seberapapun itu. Cara mensyukuri adalah kita balas kebaikan Allah dengan 2 hal. Yang pertama dengan ketaatan kepadanya, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan yang kedua, hidup ini perbanyaklah berbagi ya, perbanyak berbagi. Ini cara kita bersyukur, dan ini hadiahnya luar biasa yang Allah berikan pada kita. Allah berikan kemudahan pada kita semua, dan insya Allah kalau 2 hal ini Bapak Ibu kita lakukan, kita tidak akan terlalu menyesal di saat kita mengalami sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut banyak yang menyesal Bapak Ibu. Apa penyesalannya? Dia mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, tundalah kematianku ini sekejap saja, aku ingin sedekah. Minta ditunda kematian hanya ingin sedekah, karena dia baru tahu kalau sedekah itu membuat semua urusannya dari dunia sampai akhirat Allah permudah. Baru sadar ketika sakaratul maut, karena Allah perlihatkan perjalanan hidupnya. Maka oleh karena itu, agar kita tidak termasuk yang menyesal nanti Bapak Ibu, ayo dalam hidup ini kita perbanyak bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Dan yang kedua, perbanyaklah memberikan kemaslahatan dalam hidup ini, baik melalui sedekah, baik melalui infak, wakaf atau zakat. Inilah Bapak Ibu 2 pesan dari Zulhijjah yang bisa kita ambil. Semoga nanti memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah kita lebih baik
ya, kehidupan kita lebih takwa, lebih taat, lebih banyak memberikan maslahah dibandingkan kita di tahun 1447 Hijriah. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi panjenengan semua. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan dan mengistiqomahkannya. Demikian, mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.